Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di DP TV, channelnya Edukasi. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyahrini, saya adalah pengajar di SMA Dua Bangsa, mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada hari ini langsung ke bab 1 kelas 11, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke semua orang yang kalian kenal agar kalian bertambah pengetahuan mengenai edukasi. Nah, langsung saja ke pembahasan. Pembahasan pertama yaitu harmonisasi hak dan kewajiban manusia dalam perspektif Pancasila. Langsung aja ke pembahasannya. Di sini kita akan membahas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 11 SMA sederajat. Di bab 1 atau di bab pertama, kita akan membahas mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang paling pertama kita ada konsep hak dan kewajiban manusia, lalu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, lalu kasus pelanggaran HAM dan upaya penegakan HAM. Itu akan kita bahas di materi-materi selanjutnya. Oke, are you ready? Ready dong pastinya. Nah, pembahasan yang pertama mengenai konsep hak dan kewajiban manusia. Kali ini kita akan kupas tuntas mengenai HAM. Apa sih itu HAM? Apa ya? Yang tahu silahkan komentar di kolom komentar. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan. Nah, bersifat universal nih, dalam arti tidak mengenal batasan-batasan. Baik umur, jenis kelamin, negara, ras, agama, dan budaya. Jadi semua orang itu pasti punya hak. Di pembahasan kali ini, hak dasar yang melekat pada diri manusia itu ada 3, yaitu kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. Nah, ini adalah hak dasar yang kalian semua pasti miliki, setiap manusia pasti miliki, yaitu kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM, menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, baik dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Jadi semua orang itu pasti punya hak yang harus kita miliki, kayak gitu. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 banyak hak-hak yang diatur dalam undang-undang. Nih contoh-contohnya nih ya, kalian bisa baca di atas ini. Yuk dibaca aja. Jadi dari hak untuk hidup, untuk kesejahteraan, dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi ini baru sedikit dari hak yang kita punya ya. Masih banyak hak yang kita punya dan kita miliki gitu. Kesimpulannya, hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia menurut kodratnya. Itu inti dari pembahasan mengenai hak atau HAM. Kita membahas mengenai hak, kita akan membahas mengenai kewajiban. Apa sih itu kewajiban? Ada yang tahu? Silahkan tulis di kolom komentar. Di sini yang disebut sebagai kewajiban. Apa sih itu kewajiban? Nih, segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Di dalam ketentuan pasal ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Nah, di sini artinya antara hak dan kewajiban harus seimbang.
Nah, di sini nih ada yang penasaran sama contoh-contoh dari kewajiban. Itu apa aja sih, Bu? Kewajiban itu apa aja sih gitu. Nah, apabila lawan kata dari hak adalah kewajiban, maka berikut beberapa kewajiban yang perlu dilakukan setiap individu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Di antaranya berikut ini. Kewajiban dalam memberikan kebebasan terhadap orang lain dalam menentukan hidupnya dan lain-lain. Ini baru sebagian kecil ya dari sebagian besar kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, di sini Ibu juga akan membahas mengenai sejarah hak asasi manusia atau sejarah HAM. Nah, di sini ada yang penasaran nggak? Siapa sih dia yang hidungnya mancung? Nah, di sini dia adalah sejarawan atau yang disebut sebagai John Locke. Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia Eropa atau Barat nih. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alami atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi aja, dan juga politik. Nah, sejarah berkembang hak asasi manusia ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat. Dari Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Nah, di sini Ibu akan sebutkan ciri-ciri hak asasi manusia. Itu ada 4. Ada 4 ya ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama adalah hakiki. Hak asasi manusia adalah hak semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Lalu ada universal, berlaku untuk semua orang tanpa memandang peradaban. Menyeluruh ya. Selanjutnya ada tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain, karena hak yang kita miliki semua orang juga punya hak gitu. Jadi ngapain kita ngasih ke orang lain kan? Buat apa gitu. Yang berikutnya tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan yang namanya hak. Itu semua orang pasti punya, tanpa terkecuali. Nah, di sini artinya dari pembahasan hak dan kewajiban yang kita bahas dari tadi nih, hak dan kewajiban asasi manusia merupakan hal yang saling berkaitan, sangat berkaitan erat. Keduanya mempunyai hubungan kausalitas atau hubungan sebab dan akibat. Nah, artinya seseorang mendapatkan haknya karena memenuhi kewajiban. Dan hak yang didapatkan seseorang adalah akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Ada sebab, ada akibat. Kalian melakukan kewajiban kalian, kalian akan mendapatkan hak kalian. Nah, kayak gitu. Apakah dapat dipahami? Baiklah, cukup sekian pembahasannya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke semua orang yang kalian kenal. Dan jika di dalam materi ada yang tidak kalian pahami atau ingin sharing dan berdiskusi, jangan lupa follow Instagram dan DM di @nurul_aisyarini. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.